Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginep sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Ah! Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Hah? Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama. Dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama. Dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini kupakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri, juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama, 30 sampai 50%, di atas 50 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji, aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya. Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Rolex ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu? Pembayaran berhasil. Kartu Anda? Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini nggak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki 5. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini, tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Meyuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja.
Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang. Ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang aku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada? Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Gak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya. Dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu gak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku gak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak? Demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia. Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan. Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah, sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku, jadi aku harus berterima kasih. Sikap materi dan pandang uang di mulutmu, kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak.
Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar? Aku harus beliin kamu hadiah. Bahkan lebih mahal dari yang kubeli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku nggak akan peduliin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin. Dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik, menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas, aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli, ambil, beli, ambil. Enak banget! Beli laptop, beli HP, beli iPad, ternyata ngabisin uang buat diri sendiri, seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai. Selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir, poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang. Nadia, kamu nggak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta. Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga, dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi, uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku. Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas. Kasih lebih murah dikit dong. Ayo, Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal?
Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi. Mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus gak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Mas Rata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Mas Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Mas Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek. Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya? Dasar brengsek. Dengan kelenturanku? Jadi pacarmu? Apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini, aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya, Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup?
Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat, kalau enggak aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan gak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak, Mereka datang. Raka, naik mobil. Raka, naik mobil. 3 cewek cantik jemput aku barengan. Ini heboh banget. Bocah, ini sudah kamu atur dari awal kan? Cari sensasi. Raka, sudah malam. Ayo kita pergi dulu. tunggu. Kenapa harus ikut kamu? Bella sudah janjian dulu sama Raka. Wulan, aku cuma antar mobil kok. Aku nggak peduli. Pokoknya nggak boleh kalah sama Messi jalan itu. Hari ini kamu harus ikut sama kami. Adik baik. Kamu tega ninggalin kakak. Raka, Aku nggak salah lihat kan? 3 bunga kampus lagi ngerebutin Raka. nggak mungkin. Ini mustahil. Raka, jelasin aku sekarang juga. Sebenarnya ini semua apa-apaan? Jelasin? Emang kamu siapa sampai aku harus jelasin ke kamu? Raka, aku masih kasih kamu satu kesempatan terakhir. Usir mereka semua sekarang juga. Kalau enggak, aku nggak bakal pedulin kamu lagi. Sepakat. 2 kabar baik sekaligus. 3 cewek cantik, naik mobil. Baik. Raka, berhenti kamu. Kalau kamu pergi sekarang, terus aku ini apa? Kamu apa? Kamu badut. Aduh, setelah semuanya, ternyata badutnya Nadia. Iya, 3 bunga kampus saja ngelilingin Raka. Dia masih mikir Raka nggak bisa tanpa dia. Langsung kena karma. Tamparan kenyataannya. Bahkan sampai aku ikut malu. Kalian diam. Nadia, bangun dulu. Nadia, jangan panik. 3 bunga kampus pasti cuma dijebak sama Raka. Mereka kira dia orang kaya, makanya pada menjilat begitu. Tunggu saja, saat uang Raka habis, dia nggak bisa pura-pura lagi. Saat itu, mereka bakal buang Raka kayak kain pel. Aku ingin lihat. Pada saat itu apa Raka masih punya harga diri buat sok jago di depanku. Aku bakal bikin kamu berlutut. Ngemis minta jadi bucinku lagi. Wah, Raka, kapan kamu beli mobil ini? Harganya pasti miliaran. Nora, Raka ambil mobil ini di dealer milik keluarga Bella. Harga totalnya 7 miliar lebih. Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Bantuan yang bagus. Senior Mei, jangan nakal, aku lagi nyetir. Raka, kamu ternyata lebih hebat dari yang kakak kira. Tertarik nggak? Ikut aku ke tempat yang seru. Kalian ngapain di depan sana? Raka, jangan buru-buru dong. Berhenti, cepat berhenti. Bajingan, ternyata aku salah milih kamu. Aku dan Bella masih di mobil. Kalian berdua nggak punya malu. Ada kemungkinan kalian salah paham nggak? Brengsek. Bella, ayo kita pergi. Begitu saja nggak ngurangin poin kesukaan. Enaknya punya uang. Adik baik, di sini akhirnya cuma kita berdua. Jangan mulai, Senior Mei. Awalnya di mobilku ada 3 bunga kampus. Kamu bikin 2 orang pergi, katakan gimana mau menebusnya? Kayak gini, Hah? cukup kan? Ternyata ini yang kamu maksud kejutan ya? Suka nggak? Halo, kamu di mana Nona Mei? Kami lagi rame-rame ngerayain ulang tahunmu. Kamu yang ulang tahun malah telat. Maaf ya, aku ada urusan, jadi ketunda. Itu aku kesana sekarang. Raka, bisa antar aku sebentar nggak? Jadi hari ini ulang tahunmu. Senior kenapa nggak bilang dari awal? Aku kan takut kamu nggak mau datang, jadi terpaksa bohongin kamu dulu. Entah kenapa rasanya trik Senior Mei agak licik ya. Adik, kamu yang terbaik. Aku harus cepat ke sana. Kalau kelamaan, sahabatku bisa ngamuk. Iya, aku antar. Adik memang yang paling baik. Poin kesukaan Mei Yuana 41 poin.
Jadi, kalau poin kesukaan di atas 40, statusnya masih belum pacaran. Tapi sudah ada bonus keintiman. Kak, pegangan yang erat. Berangkat. Mei, dia ini Dia adalah junior kita, namanya Raka. Raka. Namanya terdengar familiar. Biar aku pikir. Oh, benar. Aku ingat sekarang. Bukankah dia ini bucin paling setia di sekolah kita? Senior Yana, kamu keterlaluan menaburkan garam di luka perasaan orang lain. Apa seperti itu sikapmu? Bocah ini ternyata membuat Mei membelanya. Dia pikir dia siapa? Mei, bucin kayak dia sangat merepotkan. Jangan sampai... Jangan seenaknya panggil Mei kayak gitu. Kita nggak dekat. Sudah. Hari ini ulang tahun, Mei. Jangan ngomongin hal yang bikin gak senang. Mei, ini khusus aku siapkan buat kamu. Kalung custom dari Amami. Harganya 200 juta. Selamat ulang tahun. Kalung seharga 200 juta ini, hadiah ulang tahunnya terlalu mahal. Senior Yana, jangan-jangan kamu sekali menyatakan cinta ya? Hadiahnya terlalu mahal. Nggak pantas. Lagi pula aku udah bilang, aku cuma terima hadiah kecil. Dengar, Mei. Ini adalah ungkapan perasaanku. Lagi pula, hadiah ini juga nggak terlalu mahal. Hanya setara uang saku sebulanku saja. Raka, Mei menjagamu begitu baik. Pasti kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun yang sangat sepadan, bukan? Gak kusangka minuman di sini cukup mahal juga. Misi kali ini aman. Nggak mungkin kan? Junior Raka, jangan-jangan kamu nggak siapin hadiah ulang tahun? Nggak mungkin kan? Zaman sekarang masih ada orang datang ke pesta ulang tahun orang lain, tapi nggak nyiapin hadiah. Raka hadiah. Si cantik Mei. Si cantik Mei. Selamat ulang tahun. Mari, aku bersulang untukmu. Pak Tori, terima kasih atas ucapanmu. Juga terima kasih atas semua diskon yang kamu kasih. Sama-sama. Lain kali datang, aku kasih diskon lagi. Ayo, kita habiskan gelas ini. Pak Tori, kamu sepertinya sudah agak mabuk. Cantik begini. Ngapain pura-pura polos? Kamu ini... Dasar brengsek, berani menyentuhnya. Cepat minta maaf ke Mei. Maaf. Aku minta maaf. Sudah dapat untung dariku. Harusnya membalasnya. Antara dia duduk di sampingku, menemaniku minum beberapa gelas. Atau kalian, semuanya pergi dari sini. Kamu tahu aku siapa? Yakin mau menentangku? Lihat penampilanmu ini. Cukup terlihat punya sedikit uang. Tapi hartamu itu paling-paling cuma keluarga kelas menengah. Cukup untuk menakut-nakuti murid-murid ini. Masih mau menakutiku. Dasar sampah. Mei sudah diperlakukan buruk begini. Kamu malah duduk santai main HP. Kamu sama sekali gak punya tanggung jawab sebagai pria. Aib sendiri sudah ketahuan, masih pakai aku buat alihkan perhatian. Konyol banget. Setelah beli barang-barang ini, misi akan selesai. Cukup! Sekelompok siswa yang masih bocah berani main licik di depanku. Bocah, kamu yakin malam ini mau bela dia? Percaya gak, aku bisa bikin bisnis keluargamu gak bisa jalan lagi. Aku... Jasad sampah. Kemampuanmu cuma segitu, masih berani sok nyelamatin cewek. Kamu kira kamu pantas? Kenapa dia masih main HP? Apa dia juga sama kayak Yana? Hanya pura-pura saja. Poin kesukaan Mei Yuana minus 10. Si cantik Mei. Selamat, host berhasil menyelesaikan misi. Mendapatkan 400 juta dan 2 kali kesempatan undian. Pencarian ketiga, 200 miliar. Bagus. Ada 200 miliar lagi uang bucin untuk kupakai sesuka hati. Hei kamu, kesini sebentar. Ada lagi bocah yang sok pahlawan. Sok apa sih? Aku saja belum bisa menaklukkan Tori ini. Kamu kira kamu siapa? Aku manggil kamu kesini, gak dengar? Berhenti sok deh kamu! Mei, aku bawa kamu kabur sekarang juga. Maaf ya Pak, barusan aku gak mengenal Anda. Boleh tanya, apa yang bisa aku bantu? Ini mana mungkin? Hei Mei, junior ini siapa? Kok rasanya si brengsek Tori agak segan sama dia? Ternyata urusannya tidak seperti yang terlihat. Pak Tori sama sekali nggak menganggap Yana. Ternyata latar belakangnya cukup besar. Raka juga
belum benar-benar menaklukkannya. Pak, boleh tanya, Anda putra dari keluarga mana? Tolong beritahu namanya, supaya nanti bisa kulayani dengan baik. Gawat, dia sedang menguji Raka. Kamu sedang mengujiku. Enggak berani. Mulutku ini. Aku salah bicara. Begini saja, aku hukum diriku sendiri 3 gelas, ya. Minum hukuman 3 gelas. Oke. Layan, sajikan minumannya. Ini anggur blutih, seharga 2 miliar. Teh Luaza, seharga 4 miliar. Teh Lamu seharga 20 miliar. Kamu, ini mana mungkin? Ayo, minum hukuman. Astaga, Mei, itu minuman puluhan miliar. Junior yang kamu bawa ini sebenarnya siapa sih? Jadi, bukan karena dia nggak mampu bertindak, tapi karena menurutnya situasi ini terlalu sepele. Sampai malas turun tangan. Poin kesukaan Mei Yuana plus 20. Poin kesukaan Sana Aurelia plus 10. Misi dimulai. Dalam 7 hari habiskan uang bucin ketiga dan dapatkan 200 poin kesukaan dengan nilai 8 ke atas. Melamun apa lagi? Aku suruh kamu minum hukuman. Iya. Minum hukuman. Minum. Aku benar-benar nggak mengenal orang hebat. Anda lihat, kamu anggap aku angin lalu. Lepaskan aku ya. Tadi tangan mana yang kamu pakai menyentuh senior Mei? Mengerti. Aku mengerti. Anda lihat, apa ini sudah cukup? Junior sedang membelaku. Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Nona Mei, aku sudah bersikap nggak sopan. Aku minta maaf pada Anda. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Pergi dari sini. Baik. Aku pergi sekarang. Aku pergi. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Anak dari keluarga manapun nggak mungkin semewah ini. Junior Raka, makasih ya. Kalau tadi bukan karena kamu, aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Sama-sama, aku nggak ngelakuin apa-apa. Nyalinya yang ciut sendiri. Ketemu orang sepertimu yang menghamburkan puluhan miliar gak berkedip sedikit pun, siapa yang gak ciut? Oh iya, hari ini ulang tahunmu. Aku belum kasih hadiah ulang tahun. Hari ini minum dengan puas. Buka semua anggur ini, anggap saja ini hadiah dariku. Junior, ini rasanya kurang pantas. Kamu malah menyerahkan semuanya ke kami. Ini terlalu mahal, gak bisa. Sudah, anggur memang buat diminum kan? Lagi pula, aku sendiri juga ingin minum. Buka anggurnya! Astaga, dia sepertinya sama sekali gak peduli dengan anggur mahal begini. Aku barusan malah mengejek orang seperti dia, gak mampu kasih hadiah ulang tahun. Senior, selamat ulang tahun. Junior, ini benar-benar ulang tahun paling bahagia yang pernah kurayakan. Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Sana Aurelia plus 10. Semuanya ikut minum juga. Hari ini kita minum sampai puas. Semua anggur ini, buka saja semuanya. Terima kasih Junior Raka. Hari ini kami ikut kecipratan rezekimu. Poin kesukaan Sana Aurelia plus 5. Wah, terima kasih. Makasih, Bos. Junior, hari ini kamu membuat kakak merasa begitu dihargai. Kamu mau kakak membalasmu dengan apa? Kamu mau kakak membalasmu dengan apa? Paraka. Kamu masih berani datang? Salah paham. Paraka. Dia adalah pemilik hotel kami, Hugo Seiden. Dia baru saja dengar apa yang terjadi di sini dan datang untuk minta maaf pada Anda. Astaga, Hugo Seiden? Salah satu dari 4 konglomerat desain Hugo Seiden? Ternyata tempat ini miliknya. Pantas si Tori tadi begitu sombong. Untung ada adik. Halo Tuan Raka, saya Hugo Seiden. Adik saya sudah menimbulkan masalah. Izinkan saya minta maaf atas namanya. Bos Hugo terlalu sungkan. Masalah ini sudah selesai. Tuan Raka memang berlapang dada. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Tuan Raka, bisa bicara sebentar? Boleh. Senior, tunggu aku kembali. Astaga, dari mana kau dapat pacar sesempurna ini? Dia itu Hugo Seiden, salah satu dari 4 konglomerat desain. Bersikap sopan padanya. Jangan asal ngomong, dia belum jadi pacarku. Serius? Kalau begitu aku kejar ya. Kamu berani?
Seorang manajer saja bisa bikin aku terpojok. Tapi bos besarnya malah bersikap sopan padanya. Apa memang sejauh itu? Perbedaan manusia. Halo, Bos. Halo, Pak Raka. Maksud Bos Hugo, Iya, hampir lupa. Di samping Tuan Raka sudah ada wanita cantik. Ayo pergi. Ayo pergi. aku orangnya nggak suka basa-basi. Kalau Bos Hugo mau bicara, silakan langsung saja. Baik. Tuan Raka memang terus terang. Kalau gitu aku bicara langsung. Apa Tuan Raka tertarik dengan restoranku ini? Nilai tanah tempat ini sangat mahal. Kamu mau menjualnya? Kalau bukan karena usahaku yang lain sedang kekurangan modal dan lihat kemampuan finansial Tuan Raka yang hebat, aku nggak akan menawarkan ini. Uang bucin dari sistem memang harus aku habiskan. Tapi aku bisa memutar uang itu untuk menghasilkan uang sendiri. Kamu buka harga berapa? 60 miliar. Bagi Tuan Raka, harga segitu nggak terlalu mahal kan? Tunggu sebentar. Tolong tanya di grup senior ada nggak yang paham soal mengelola restoran? Ada apa? Nggak apa-apa. Sepertinya Raka mau membeli restoran ini. Dia tanya ada nggak yang ngerti pengelolaan. Apa? Membeli restoran ini? Daerah di sini super mahal. Paling enggak 60 miliar. Orang biasa jelas nggak sanggup. Tapi Junior Raka tadi baru saja hampirkan 20 miliar buat beli minuman. Menurutmu dia bakal keberatan keluar 60 miliar untuk semua ini? Kalau begitu... Nona May, bisa nggak kamu bantu aku bilangin hal baik ke Junior? Kamu kan tahu, bidangku memang sesuai juga berpengalaman. Suruh dia serahkan restoran ini untuk aku kelola. Aku rela jadi orang kepercayaannya seumur hidup. Hei Yana, bukannya kamu suka Mei, sekarang kenapa? Aku memang pantas. May, dulu itu semua cuma hayalanku. Kamu dan Junior Raka, kamu dan Tuan Raka, barulah pasangan yang ditakdirkan. Benar-benar serasi. Sudah. Aku tahu keluargamu di bidang itu. Akan kusampaikan apa adanya ke Junior Raka. Wah, makasih May. Bukan, makasih Nyonya Bos. Tahu kapan merendah, kapan harus maju. Orang ini berbakat. Bos Hugo? Masalah ini aku setuju, tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya Tuan Raka? Syaratnya, aku ingin kamu kenalkanku ke lingkaran bisnismu. Aku ingin mulai berbisnis juga. Itu kehormatan besar bagiku. Begini saja, aku 2 tahun lebih tua darimu. Mulai sekarang, aku panggil kamu Raka. Tuan Raka nggak keberatan kan? Tentu nggak, Kak Hugo. Iya Raka. Lihat ini kontrak pengalihan. Kak Hugo, uangnya sudah aku transfer. 60 miliar langsung ditransfer gitu aja. Bahkan banyak bos besar dengan aset ratusan miliar belum tentu punya uang tunai sebanyak itu. Latar belakang keluarganya sebenarnya sekuat apa sih? Raka, kalau kamu memang mau masuk ke lingkaran ini, biar kakak jelaskan sedikit. Di Jise, ada 4 konglomerat besar, yaitu Saiden, Jaya, Simas, dan Limar. Masing-masing punya anak buah. Seperti di pihak kakak, di bawahku ada keluarga Lestari. Aku mau umumkan sesuatu ke semua. Kepemilikan restoran ini sudah aku alihkan pada Tuan Raka. Mulai hari ini, dia bos baru kalian. Beri tepuk tangan. Sudah deal? Langsung deal? Bisnis 60 miliar ini tanpa tawar-menawar sedikit pun. Astaga, kecepatannya lebih cepat dari aku belanja di toko 4 ribuan. Mei, kamu keberatan nggak kalau pacarmu punya 1 pacar lagi? Sialan. Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Sana Aurelia plus 10. Hebat banget. Nggak aneh dari Junior Raka kita. Ini dianggap apa? Aku sudah tahu dari awal. Junior Raka itu memang bukan orang sembarangan. Mengambil alih restoran ini, coba perkara kecil, ya nggak? Liang, muka Pak Tori masam gitu. Aku tebak malam ini juga dia bakal dipecat. Sudahlah, gak perlu tegang begitu. Lakukan pekerjaan masing-masing. Iya, baik, Bos. Raka, kalau begitu aku pergi dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Aku bakal kenalkan kamu ke dunia bisnis Jise. Terima kasih banyak, Kak Hugo. Sayang, ngurus bisnis pasti lelah. Sini, makan kue dulu. Enak juga. Kalau enak, makan 1 suap lagi. Aku belum pernah lihat Mei semanja ini sama seorang pria. Kelihatannya dia benar-benar serius. Mana mungkin bisa saingan? Kue kamu semuanya buat aku makan. Kenapa? Ini kue ulang tahun yang khusus kusisakan untukmu. Ayo makan 2 suap lagi. Kotor ya? Aduh. Sekarang sudah bersih. Mantap, benar juga. Nggak jadi bucin itu pilihan tepat. Kalau uang dipakai buat diri sendiri, balasannya adalah si cantik jiritnya yang memanjakan habis-habisan. Adik, bibir kakak manis nggak? Mau nggak? Cicipin beneran.
Halo, Bu. Aku kan udah besar, Bu. Iya, aku langsung pulang. Adik baik, maaf ya. Keluargaku itu cukup ketat. Aku harus pulang. Lain kali, kakak bakal gantiin yang setimpal. Kalau gitu, jangan ingkar janji ya. Dasar adik manja yang nyebelin. Ini, dadah. Poin kesukaan Nadia plus 5. Nadia, tadi malam kamu bilang suasana hatimu buruk, makanya minta aku ajak makan. Sekarang malah mau pulang. BVM ini cuma sekitar 1 miliar lebih. Tapi punya Raka, Mersa kelas G paling nggak 2 miliar lebih. Nadia, ke hotel sama aku ya. Kita baik-baik saja. Kita ulangi kayak dulu. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Antar aku pulang saja ya. Maksud kamu apa sih? Kamu mau mainin aku ya? Kak Juna, aku... Aku nanya sama kamu. Kak Juna, aku nggak mainin kamu. Aku hari ini juga sudah nemenin kamu makan kan? Makan? Itu aku yang bayar. Kamu numpang makan saja masih berani ngomong. Kalau dari awal bilang gak mau ke hotel, buat apa aku keluar sama kamu? Uangku sudah habis banyak. Tapi kamu terus saja gantungin aku. Nadia, kamu kira dirimu penting banget ya? Kak Juna, kenapa kamu bilang gitu ke aku? Cuma karena aku nggak mau ikut ke hotel, kamu langsung maki-maki aku. Sebenarnya kamu itu tulus nggak sih? Tulus? Umur kamu sudah segini, masih saja kekanak-kanakan. Jujur saja ya, aku cuma main-main sama kamu. Kalau malam ini kamu gak mau ikut aku ke hotel, ke depannya, nyah sejauh-jauhnya dari hidupku. Juna, kamu keterlaluan. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu ke aku? Jadi di mata kamu, aku udah cuma perempuan murahan ya? Memangnya bukan? Kamu deketin aku bukannya karena aku anak orang kaya. Pakai uangku tidur sama aku, kalau bukan jual diri namanya apa? Kenapa? Sekarang sudah jadi perempuan murahan, masih bawa pasang citra sok suci. Juna, kamu bajingan. Kita putus. Oke, putus ya putus. Toh aku juga sudah hampir bosan sama kamu. Aku kasih tahu, perempuan kayak kamu cuma buat coba-coba saja. Bahkan masih kalah sama cewek-cewek klub malam. Oh iya, kalung dan gelang yang dulu aku beliin buat kamu, balikin semuanya. Kamu kok kayak gitu sih? Barang yang sudah dikasih masih bisa minta balik. Dulu waktu Raka belum punya uang, dia nggak pernah minta balikin barang-barang itu. Itu dia. Kamu kira semua orang bakal terus memanjakanmu? Juna, kamu bajingan. Bajingan. Pergi sana, perempuan murahan. Bangsat, kenapa kamu bisa setega ini sama aku? Nadia, cepat bangun. Kenapa kamu ada di sini? Mana Juna? Juna si bajingan itu ninggalin aku kehujanan dan gak pedulin aku lagi. Dina, cepat telepon Raka. Suruh dia datang pakai bahasa kelas G baru buat jemput aku. Baik. Halo Raka, Nadia dan Juna sudah putus. Cepat bawa Mersamu ke sini buat jemput dia. Hubungannya mereka putus sama aku apa? Kasih tahu Nadia. Kalau sakit ya berobat, jangan terus-terusan ganggu aku. Hei, kamu ini kenapa nggak ngerti mana baik mana buruk? Ini kesempatan kamu buat unjuk diri. Halo, halo. Dia benar-benar tutup teleponku. Bajingan. Kok dia bisa begitu? Keterlaluan banget. Kenapa Raka jadi picik begini? Aku sudah seperti ini, dia nggak datang juga buat tenangin aku. Sudah. Aku sudah tahu, di hati Raka masih ada aku. Oh iya Nadia, hampir lupa bilang. Semua transfer yang pernah aku kirim, balikin sekarang juga. Juna, kamu bilang apa? Transfer buat pacar kamu malah minta balikin? Belum pernah aku lihat orang gak tahu malu kayak kamu. Antara kamu patuh balikin uangku, atau aku laporin kamu. Nanti aku bikin masalah ini sampai ke kampusmu, biar satu kampus tahu semuanya. Bukan cuma harus balikin uang, nama baikmu juga habis. Gak akan aku balikin. Kenapa aku harus balikin ke kamu? Kamu udah nidurin aku, masih berani minta uang. Aku kasih tahu kamu, semua transferan itu hadiah yang kamu kasih buat aku. Mau lapor juga percuma. Oh ya? Coba kamu perhatiin baik-baik lagi. Transfer yang aku kirim ke kamu itu. Gak ada 520, gak ada 1.314. Apalagi catatan hadiah. Siapa yang bisa buktiin? Emangnya itu hadiah buat kamu? Itu jelas uang pinjaman. Dasar bodoh. Juna, kamu dari awal sudah berencana menjebakku. Kamu kejam banget. Kalau Raka, dia pasti gak bakal berbuat seperti ini. Makanya kan, dia dibuang sama kamu. Pokoknya aku kasih kamu waktu 3 hari. Uang 600 juta ini harus kamu transfer balik. Kalau enggak, jangan salahkan aku bikin kamu kehilangan mau. Sampai gak bisa angkat kepala lagi. Uang itu sudah kuhabiskan buat perawatan wajah, baju, dan percantik kuku. Sekarang suruh aku balikin. Gimana bayarnya? Aku gak peduli. Itu urusanmu. Ingat kata-kataku. Kalau nggak dapat uangnya, lihat saja nanti. Raka, aku kangen kamu. Nadia, jangan nangis. Juna minta uang. Kalau gitu kita balikin aja ke dia. Kamu kan masih punya Raka. Raka seharusnya punya uang buat balikin, ya? Tapi kalau harus Raka yang balikin, bukannya itu keterlaluan banget. Terus, kamu mau minta sama siapa lagi? Tapi, dia sudah blokir aku. Ini mungkin dia cuma lagi marah sama kamu. Tunggu beberapa hari, dia pasti buka blokiranmu. Dia begitu cinta kamu. Asal kamu sedikit merendah, dia pasti langsung balik ke kamu, ya? Gini aja, aku coba hubungi dia dulu ya. Raka, Juna minta Nadia balikin transferan 600 juta lebih.
Tapi sekarang Nadia nggak punya uang. Gimana kalau uang 600 juta itu kamu talangin dulu untuk Nadia? Nanti dia pasti jadi pacarmu, ya? Hei Tina, Kamu ini gila ya? Dia tidur sama orang lain terus aku yang disuruh jadi korban. Halah, jangan ngomong begitu dong. Uang 600 juta lebih itu buat kamu sekarang cuma masalah kecil. Setelah kejadian ini, Nadia pasti lebih sayang kamu. Bukannya itu bagus? Terus kok kamu tega ngeblokir Nadia? Nadia sekarang jadi sedih banget gara-gara itu, Raka. 600 juta masalah kecil. Kalau gitu urus sendiri saja. Aku tekankan sekali lagi. Aku sama Nadia sudah gak ada hubungan apapun. Mulai sekarang, urusan sampah kayak gini, jangan libatkan aku. Kok kamu bisa ngomong begitu? Kamu masih punya etika gak sih? Jangan mentang-mentang punya sedikit uang terus ngerasa paling hebat. Harusnya nggak cuma Nadia yang kuhapus. Aku lupa sekalian hapus kamu yang tolol. Dia ngeblokir aku juga. Kok dia bisa begitu? Uang 600 juta lebih itu buat dia nggak ada apa-apanya. Ya, sekarang dia memang udah kaya, tapi juga jadi pelit. Cuy. Kok dia bisa berubah gini? Dulu dia nggak kayak gini. Iya kan? Sekarang dia bahkan sanggup beli Rolex uang 600 juta buat dia kecil banget. Dulu kamu meremehkan dia karena dia miskin. Sekarang dia sudah punya uang asal dia sedikit baik sama kamu. Bukannya kamu bisa jadi pacarnya. Kok hal sederhana begini dia nggak bisa pikir? Tina, terus sekarang gimana? Nadia, tenang dulu. Kita pulang aja ya. Besok kita cari Raka konfrontasi langsung. Aku nggak percaya dia sebagai laki-laki bisa lepas tangan begitu. Oke. Gila kali ya. Waktu bucin ngejar kamu, poin kesukaan gak naik sedikit pun. Sekarang aku cuekin, poinnya malah naik drastis sendiri. Sistem, mulai undian. Mending tingkatkan fisik saja. Cewek cantik yang aku kenal makin banyak. Kalau gak ditingkatkan, pasti gak bakal kuat menghadapinya. Pil cantik? Apa ini? Selamat host, ini adalah pil cantik yang bisa mempercantik dan merawat penampilan. Minum 1 butir bisa menaikkan nilai wajah wanita menjadi 8 poin dan naik 1 poin lagi. Perawatan kecantikan tanpa rasa sakit? Hebat sekali! Benar host, silakan host berikan ini kepada wanita cantik. Pasti bikin dia sangat senang dan poin kesukaannya melonjak. Sistem bucin terkuat? Gak aneh itu kamu. Pakai uang buat bucin cewek ya sudah. Tapi hadiah dari misi juga dipakai buat bucin cewek. Kalau aku turuti kamu, aku yang bodoh. Host harus patuhi saran ilmiah dari sistem. Ilmiah apaan? Kasih pil cantik ke cewek, kalau dia makin cantik, yang ada dia ngerasa levelnya makin tinggi. Nanti nikah sama orang kaya beneran, ujung-ujungnya malah ngeremehin aku. Sebaliknya, kalau pil ini aku yang makan, aku jadi makin ganteng. Pesonaku meledak-ledak. Secara alami, banyak cewek akan naikin poin kesukaan mereka. Host, kamu ngapain? Peringatan, peringatan. Bau banget. Kotoran dalam tubuhku keluar semua. Nggak bisa, aku harus cepat mandi. Wah, aku jadi seganteng ini. Kalau jalan sebentar di depan cewek, emang ada yang gak terpikat. Junior, aku sudah sampai rumah. Sampai ketemu besok. Soal kesalahpahaman kemarin, aku sudah jelasin ke Wulan. Oh iya, besok aku mau ikut ke pameran mobil. Mau datang? Bajingan, maaf ya. Ternyata aku yang salah paham. Aku minta maaf. Besok aku traktir makan ya. Jangan berani gantungin aku lagi. Aduh, jadi cowok populer, ternyata susah juga. Raka, ini aku. Aku nggak mau bikin ribut besar. Kalau kamu bantu bayarin 600 juta ke Juna, aku jadi pacar kamu. Mimpi. Nadia, jam segini Raka harusnya sudah di kantin. Ayo kita cari, ayo. Nadia, tenang dulu ya. Menurutku Raka pasti cuma lagi ngambek. Siapa tahu, kamu tinggal datang ke hadapannya, bahkan tanpa minta maaf, dia langsung gak bisa tahan perasaannya. Iya, sudah 3 tahun dia mau aku jadi pacarnya. Sekarang aku mau terima dia. Gak mungkin dia nolak. Semalam, dia pasti lagi jual mahal. Wah, ganteng banget. Dia Raka. Kok bisa jadi seganteng itu? Gak bisa, senyumnya malah makin ganteng. Nadia, dulu Raka seganteng ini gitu. Ini gak mungkin. Kalau dari awal aku tahu dia cuma perlu dandan sedikit, mana mungkin aku jadikan dia cadangan. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10.
Junior Raka, selamat pagi. Pagi, Senior Mei. Junior Raka, kebetulan sekali. Bajingan, kamu juga di sini. Bukan. Semalam belum cukup nyari dia, pagi-pagi sudah cari dia lagi. Sebenarnya tadi malam Raka ngapain sama 3 bunga kampus itu? Raka, sebenarnya ini semua apa? Apa kamu benar-benar pacaran sama salah satu dari mereka? Pagi-pagi sudah ada lalat berisik begini. Para senior, kita ke lantai 2 saja. Raka, harus banget ya kamu gitu. Iya, aku akui dulu aku mengabaikanmu. Tapi aku memang agak pemalu, gak gampang jatuh cinta. Kamu gak bisa maafin aku. Gak gampang jatuh cinta. Maksudmu ketemu anak orang kaya 3 hari kemudian tidur bareng? Kamu tampar aku. Senior, kenapa main tangan? Tamparan ini, aku wakilin Raka buat mukulin kamu. Dia ngejar kamu mati-matian selama 3 tahun. Kurang tulus apa lagi? Terus kamu beralih ke orang lain, nginap sama anak orang kaya palsu. Sekarang ditinggalin. Masih punya muka ketemu Raka. Dasar. Kamu kok bisa tahu? Kenapa aku bisa tahu? Urusan kotormu itu tinggal cari tahu sedikit juga ketahuan. Dan satu lagi, aku peringati ya. Jangan ganggu Junior lagi. Kalau enggak, aku nggak bakal sopan ke kamu. Pantas saja. Aku heran kenapa Nadia tiba-tiba berubah. Ternyata habis ditinggal. Bukan cuma itu, aku dengar juga dia ngutang ke anak orang kaya itu, datang cari Raka cuma buat nutup hutang. Ya ampun. Dia nggak tahu malu banget. Iya kan? Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kamu mau sama aku atau enggak? Oke. Raka, kamu cuma kebetulan dapat uang gede terus jadi sombong gitu kan? Tunggu saja. Aku punya banyak cara bikin kamu menyesal. Raka, mantan pacar kamu itu kayaknya mau bikin masalah. Gimana kalau aku bantu awasi? Nggak perlu. Dia juga bukan mantan pacarku. Cuma orang murahan saja. Adik baik, kita nggak usah bahas perempuan itu lagi. Hari ini, kita mau main kemana? Tunggu, kenapa kamu terus nempel sama Raka? Tadi malam kamu sudah dapat kesempatan. Hari ini aku nggak bakal ngalah lagi. Soalnya kami, tadi malam, semua yang bisa dilakukan sudah kami lakukan. Iya kan? Bocah ini atas dasar apa? Bajingan, hari ini kenapa kamu ganteng banget? Adik baik, beneran makin ganteng. Nggak bisa, aku harus cepat buat dia jadi milikku. Poin kesukaan Bella Queenie plus 10, poin kesukaan Wulan Laria plus 10, poin kesukaan Mei Yuana plus 3. Aku sudah bilang kan, kasih pil cantik ke orang lain cuma nambah 1 poin kesukaan. Kalau dimakan sendiri langsung nambah 3 poin. Ini baru cara yang benar. Tapi memang, poin kesukaan yang sudah tinggi memang jadi susah buat naik. Jangan lihat dia! Bulan, kamu itu siapanya dia? Kenapa kamu ngatur-ngatur? Aku... Wulan memang cuma lihat tampang, tapi dia memang ganteng banget. Aneh. Bella, kamu lagi mikir apa sih? Raka, kamu yang bilang hari ini mau ditemani siapa? Adik baik, kamu pasti milih kakak kan? Raka, adik. Kalau gitu, tentu aku pilih... Raka, aku penasaran, kenapa kamu datang ke pameran mobil bareng aku? Tentu saja buat cari model mobil dan naikin poin. Tentu saja karena Bella si bunga kampus yang paling cantik dan berkelas. Aku nggak percaya. Poin kesukaan Bella Queenie plus 10. Kelihatannya bahkan si cantik dingin pun tetap suka mengungguli cewek lain. Hah? Wah, bukannya ini si cantik Bella? Kebetulan sekali. Vernon Lestari, kenapa kamu ada di sini? Marga Lestari. Raka, kalau kamu memang mau masuk lingkaran ini, biar kakak jelaskan sedikit. Di Jisen, ada 4 konglomerat besar, yaitu Saiden, Jaya, Simas, dan Limar. Masing-masing punya anak buah. Seperti di pihak kakak, di bawahku ada keluarga Lestari. Si cantik Bella saja bisa bawa simpanan ke sini. Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu bilang apa? Sudahlah Bella, ngapain buang-buang waktu ngomong sama-sama kayak gini? Mending waktunya dipakai buat kenalin beberapa model mobil lagi ke aku. Kamu mau kenal model mobil? Aku sampai nggak enak mau bongkar niatmu. Iya juga sih, memangnya ada model mobil yang bisa ngalahin senior Bella, ha? Tertawa? Bella ternyata tertawa ke cowok simpanan itu. Sialan, bisa-bisanya. Sudah, ajak aku keliling pameran mobil. Hah? Oke. Halo, Chandra. Kamu lihat pasangan bajingan di sebelahku itu nggak? Awasi mereka baik-baik, tanpa izinku. Jangan biarkan mereka masuk ke satupun aula pameran. Maaf ya, apa kalian berdua punya reservasi? Kalau nggak ada reservasi, silakan pergi. Sejak kapan pameran mobil di sini punya aturan kayak gini? Ini pemberitahuan terbaru. Sudahlah, kita lihat yang lain saja.
Maaf Pak, area kami nggak dibuka untuk umum. Silahkan pergi. Maaf Pak, tolong silakan pergi. Wow, siapa yang bikin si cantik Bella marah? Vernon, ini ulahmu kan? Kenapa bilang gitu? Aku mana punya kuasa sebesar itu, ha? Tapi, ini pameran mobil paling elit di Jizen. Bukan tempat yang bisa dimasuki cowok simpanan murahan. Mungkin itu sebabnya kalian harus ditolak. Kamu? Si cantik Bella, jangan panik. Kalau kamu mau ganti pasanganmu denganku, hari ini kamu bebas keliling sepuasnya. Sudahlah Bella, nggak perlu marah sama sampah kayak gini. Tenang saja, selama ada aku hari ini, aku pasti bantu kamu balikin keadaan. Sombong sekali. Si cantik Bella, cowok simpanan ini dari kampung ya? Memangnya dia ngerti cara nikmati pameran mobil? Dia asal ngomong saja. Raka, kamu bukan orang dalam gak bakal paham. Pameran mobil itu sangat lihat jaringan. Satu kata dari Vernon, pameran ini gak bisa kita nikmati. Nggak apa-apa, ada aku. Hei Vernon, berani taruhan sama aku nggak? Dengan satu kata dariku, semua stand di sini bakal terbuka buatku, bebas kupilih. Cuma kamu. Mimpi. Jawab saja berani nggak? Oke? Taruhan ya, taruhan. Kalau kamu bisa, aku kasih kamu 2 miliar di depan umum. Kalau nggak bisa, kamu berangkat 3 putaran sambil mengeong kayak kucing. Oke. Kalau kamu yang kalah, nggak cuma bayar, tapi harus berlutut dan mengeong. Baiklah, sepakat. Cepetan. Dasar bodoh. Ini wilayah keluarga Lestari. Siapa yang bakal dengerin kamu? Di kartu ini ada 120 miliar. Stan mana yang mau nunjukin mobil kalian padaku? Aku langsung bayar di tempat. Benar ada 120 nggak miliar. mungkin. Dia membual. Ya ampun, 120 miliar? Tuan dari keluarga mana datang pamer kekayaan? Di pameran kita, mobil termahal saja cuma 40 miliar. Dia berniat mau borong semuanya. Pak, yang Anda katakan benar. Maaf Pak, izinkan saya dengan hormat memperkenalkan stand kami. Ini adalah Lamborghini edisi terbaru, Avantador. Pak Raja. Cukup. Kalian ngapain? Aku sudah kasih peringatan. Ternyata memang kamu. Iya, aku. Lalu? Semuanya mundur. Percuma. Di dunia ini semua bergerak demi keuntungan. Nama besar keluarga Lestari belum cukup kuat buat bikin mereka nolak bisnis 120 miliar dan komisinya. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya kamu punya 120 miliar. Oh ya? Kalau begitu kita cek saldo. Saldo rekening 120 miliar. Oh. 120 miliar? miliar? Kamu punya 120 miliar? Ini baru beneran Sultan. Ini nggak mungkin. Pak, stand kami, stand kami. Hei, santai. Biar aku lihat dulu siapa model stan yang paling cantik. Aku akan ke sana. Hah? Lomba gini, 16 miliar. Murah, beli. Pembayaran berhasil. Rolls Royce, 20 miliar. Masuk akal, beli. Pembayaran berhasil. Masa rata, agak kelas bawah. Tapi, mbak di standmu cantik. Beli. Beli. Yang itu juga beli. Beli. Yang itu juga, beli. Ya ampun, aku nggak salah lihat kan? Baru sebentar aja, dia sudah beli mobil sebanyak ini. Sudah 80 miliar kali ya? 80 miliar dihabiskan tanpa berkedip sama sekali. Parahnya lagi, alasannya cuma karena model cantik. Ini masih masuk akal nggak sih? Raka, kamu sebenarnya masih punya harta berapa? Bukan. Ini nggak masuk akal. Dia bukannya cowok bayaran yang kamu bawa ke sini. Itu cuma pikiran licikmu sendiri. Aku nggak pernah bilang begitu. Jadi maksudnya, aku sudah menyinggung tuan muda dari keluarga konglomerat? Enggak. Aku nggak percaya. Pergi, selidiki untukku. Aku mau lihat sebenarnya latar belakangnya apa. Baik. Poin kesukaan Susitara plus 10, kesukaan Minasari plus 10, kesukaan Mai Sopri plus 10, kesukaan Wani Yali plus 10, kesukaan Jehota plus 10. Aduh, naikin poin kesukaan gini gampang banget. Aku bahkan gak perlu ngomong sepatah kata pun sama mereka. Poin kesukaannya langsung naik terus. Siapa orang bodoh yang bilang kalau mau dapetin cewek harus selalu keluar uang? Halo Tuan Raka, bos besar sudah mendengar kejadian di sini, jadi menyuruh saya memperkenalkan kendaraan terbaik kami. Semoga Anda menyukainya. Aneh, kenapa aku merasa nggak nyaman ya? Mobilnya bagus, orangnya juga oke. Mobil ini aku beli. Ya ampun, mobil super mewah 40 miliar dia langsung setuju dengan satu kalimat. Ini benar-benar sultan banget. Poin kesukaan Bella Queen plus 10, poin kesukaan Wanda Lukito plus 10. Tuan Raka, apa yang Anda katakan itu benar?
Tentu saja, aku nggak pernah bohong ke wanita. Tuan Raka, kamu baik sekali. Malam ini aku milikmu. Beli satu, gratis satu. Pelayanannya lumayan juga. Raka, jangan lupa, hari ini kamu keluar menemaniku. Si cewek dingin saja sudah berubah jadi wanita penuh gairah. Uang memang benda yang luar biasa. Kalau gitu, gimana kalau kalian berdua bareng? Apa? Kenapa? Nggak mau? Tuan Raka nyebelin. Raka, jangan begini. Aneh. Dia jelas-jelas dominan begini. Kenapa aku sama sekali nggak merasa risih? Poin kesukaan Bella kuinnya +5. Wah, jadi Dewi S itu ternyata suka gaya begini. Pak, dia cuma orang biasa. Apa kamu bilang? Kamu yakin? Iya. Oh gitu. Jadi ternyata kamu nggak punya latar belakang apa-apa. Orang tuamu petani desa. Kamu sendiri cuma mahasiswa. Orang kecil kayak kamu berani-beraninya datang ke sini buat sok jago. Poin kesukaan Wanda Lukito -10. Dari perkataanmu itu, uangku ini jatuh dari langit ya? Siapa tahu kamu cuma menang lotre. Dengar baik-baik bocah. Jangan kira uang segini itu besar. Di mata orang yang benar-benar kaya dan berkuasa, uang segini bukanlah. Kupikir siapa yang sok tajir? Ternyata kamu, Raka. Oh. Perkenalkan semuanya, ini adik angkat baruku, Raka Santoso. Astaga, dia punya latar belakang apa sampai Hugo memihaknya? Enggak. Bukannya barusan Vernon bilang bocah ini cuma mahasiswa biasa kan? Enggak mungkin, kelihatannya anak orang kaya. Enggak mungkin, ini enggak masuk akal. Bos, Anda enggak salah orang. Dia itu cuma orang sok gaya, si brengsek miskin. Apa kamu bilang? Bos, saya yakin 100%. Saya sudah ikut Anda bertahun-tahun. Anda tahu saya orang seperti apa. Saya berani jamin Anda pasti ditipu olehnya. Bocah ini benar-benar penipu. Kalau gitu uangnya dari mana? Raka, Hugo paling benci orang yang menipunya. Kamu nggak mungkin. Tenang saja. Kak Hugo, tadi aku beli beberapa mobil di sini, tapi belum sempat bayar. Sekarang, aku lunasi semuanya. Selamat, host telah menyelesaikan misi. Misi baru dirilis. Dalam waktu 1 bulan habiskan uang bucin keempat sebesar 2 triliun. Dapatkan 400 poin kesukaan dari wanita cantik di atas 8 dan tingkatkan 3 wanita bernilai 8 hingga 90 poin. Bos, itu belum membuktikan apa-apa. Uang sebanyak itu keluarga Lestari juga sanggup. Palingan dia cuma menang lotre, terus menipu Anda. Waduh, uangnya habis. Tua bangka, kirim uang buat biaya hidup. Sistem, aktifkan uang bucin 2 triliun. Dana masuk, Kovo, 2 triliun. Oh, Dana masuk, Kovo, 2 triliun. astaga, aku nggak salah denger kan? 2 triliun buat uang biaya hidup. Istilahnya merendah banget. Poin kesukaan Wanda Lukito +20. Poin kesukaan Bella Queenie +10. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jelas-jelas kamu nggak punya latar belakang apapun. Enggak, masih ada satu kemungkinan. Kalau latarnya luar biasa, orang biasa jelas nggak bisa melacaknya. Kak Hugo, pembayarannya sudah beres. Kalau aku nggak diterima di sini, aku pergi dulu. Raka, ini semua salah kakak. Kakak kurang menghormatimu. Soal hari ini, kakak akan beri penjelasan. Masih melamun. Layani Raka dengan baik. Baik, bos. Sudahlah Kak Hugo, nggak perlu. Raka, jangan begitu. Kakak cuma ingin menguji kemampuanmu. Ini kakak minta maaf padamu ya. Bukankah yang seharusnya minta maaf itu kamu? Brengsek, lihat apa yang kamu lakukan. Bos, aku juga nggak tahu. Bos, aku akan minta maaf sama Pak Raka sekarang juga. Pak Raka, mohon maafkan saya, Pak. Minta maaf harus dengan tulus. Pak Raka, Pak Raka, apa yang harus saya lakukan agar Anda memaafkan saya? Anda katakan, saya pasti turuti. Kalau gitu, bayar semua hutangmu. Baik. Aku akan menepati taruhan barusan. Meong. Nggak percaya, orang yang begitu sombong kayak Pak Vernon bisa berlutut dan menghiung kayak kucing. Ya mau gimana lagi? Ketemu anak orang kaya kalau nggak berlutut, berarti tunggu mati. Begini, Anda puas? Lumayan, tapi yang terjadi hari ini semuanya karena kamu menggoda senior. Kamu juga belum minta maaf padanya. Baik. Nona Bella, saya salah. Semuanya karena mulut saya yang lancang sampai menyinggung Anda. Saya akan menghancurkan mulut lancang ini untuk minta maaf pada Anda. Pergi. Baik, saya akan pergi. Nona Bella, masalah hari ini adalah kesalahanku. Begini, kedepannya mobil-mobil perusahaan kalian boleh masuk pameranku dengan gratis. Kami akan memberikan posisi terbaik untuk kalian. Pasti Anda puas. Kalau begitu, terima kasih Bos Hugo. Nona Bella, seharusnya kamu berterima kasih pada Raka. Junior Raka, makasih ya. Bilang makasih saja sudah dianggap cukup. Sekarang seharusnya beres kan? Poin kesukaan Bella Queenie +5. Sayang, habis berbisnis pasti lelah kan? Ini, makan kuenya. Raka, kamu mainnya cukup gede juga ya. Ini kompensasi dari kakak, kamu harus terima. Wah, klub mobil hurah. Ini klub pencinta mobil para konglomerat di Jason. Raka, bukannya kamu ingin masuk ke lingkaran orang kaya Jason? Ini salah satu lingkaran tertinggi.
Gimana kalau kasih kakak kehormatan dan ikut masuk? Astaga, bos sendiri yang kenali lingkaran elit dan bahkan minta dia ikut. Ini. Poin kesukaan Wanda Lukito plus 10. Makasih sudah ingat aku, Kak. Kalau gitu urusan hari ini dianggap selesai kan? Hei, Kak Hugo, kata-kata Anda ini, saya nggak salahkan Anda. Baik-baik, Raka memang belak-belakan. Begini, kakak masih ada rapat sebentar lagi. Lain hari aku traktir makan buat minta maaf dengan benar. Wanda, antar Raka pulang. Baik, bos. Raka, kamu belum tahu, Wanda adalah model mobil nomor 1 di sini. Jarang pergi keluar dengan orang lain. Dan juga, kemampuan mengemudinya luar biasa. Kamu harus rasakan dan nikmati dengan baik. Aduh, panas sekali. Aku hampir nggak kuat. Tahan sedikit lagi, sebentar lagi sampai. Cuacanya panas, malah harus muter jauh. Kamu yakin restorannya enak? Tenang saja Tuan Raka, Sasa Bistro adalah restoran paling terkenal di Jisan. Bos sudah pesan paket spesial dari chef terkenal. Anda Oh. pasti puas. Kebetulan aku juga lapar, jadi ayo cepat saja. Musuh itu memang selalu bertemu ya? Kamu toh. Tuan Juna, dia siapa? Bukan siapa-siapa, cuma seorang bucin yang nempel ke cewek 3 tahun. Aku cuma butuh 3 hari buat cewek itu jatuh ke tanganku. Oh iya bucin, Nadia itu sekarang sudah aku buang. Kalau kamu gak keberatan, bisa kamu ambil lagi. Mainin cewek yang sudah buat aku bosan saja. Tuan Raka, apa yang dia bilang benar? Beneran ada cewek segitu butanya? Nona cantik, kayaknya kamu juga kena tipu dia ya. Dia itu sebenarnya cuma orang miskin sok kaya yang tukang pamer. Kalau kamu ikut dia, hati-hati gak punya uang buat bayar. Bukan, kamu bilang Tuan Raka nggak ada uang buat bayar. Otakmu nggak sakit kan? Nona cantik, kamu ngomong apa? Cuma dia, masih panggil dia Tuan Raka. Gimana kemampuannya? Aku tahu jelas. Ini? Tuan Raka, sesuai perintah Bos Hugo, kami sudah menyiapkan 8 hidangan utama, termasuk dimsum untuk Anda. Silakan Anda nikmati. Tunggu dulu. Bos Hugo yang mana? Raka, sejak kapan kamu bisa dekat sama Bos Hugo ini? Hugo Saiden, kamu kenal? Paman Hugo? Kamu kenal Paman Hugo? Paman Hugo, kalau begitu, keponakan, kamu harus panggil aku Paman. Omong kosong apa sih? Paman Hugo itu salah satu dari 4 konglomerat Jizen. Kamu kira kamu siapa berani ngomong kayak gitu? Hah? Percaya nggak? Satu telepon saja. Aku bisa suruh Paman Hugo ngabisin kamu dalam hitungan menit. Halo Kak Hugo, makanan yang kamu atur sudah kulihat, bagus sekali. Syukurlah kalau Raka suka. Oh iya Kak Hugo, di keluargamu ada yang namanya Juna. Juna? Oh, kayaknya anak harap kakak keduaku yang dibesarkan di luar. Kenapa? Dia bikin masalah sama kamu? Oh, enggak juga. Dia cuma bilang satu telepon saja bisa buat kamu ngabisin aku. Apa? Dasar bocah sialan. Begini saja, Kak. Kasih ponselmu ke dia. Biar aku maki bocah sialan ini. Paman Hugo, aku salah. Jangan marah. Aku nggak tahu. Siap kamu. Raka, percaya kakak. Masalah ini beneran bukan atas perintahku. Begini saja. Kamu bebas kasih dia pelajaran. Gak usah segan sama aku. Oke Kak. Sekarang sudah bisa manggil Paman? Paman. Belum makan. Suaranya kecil banget. Paman, kamu berlapang dada. Jangan simpan dendam sama keponakan bodohmu ini. Nah, ini baru benar. Pergi sana. Kedepannya, kalau nggak ada apa-apa, jangan muncul di depan Paman. Baik. Raka, jangan senang dulu. Begitu aku tahu apa yang terjadi, aku akan balas dendam. Ayo. Tuan Raka, kamu keren banget. Cuma badut sok hebat, nggak usah ditanggapi. Ayo jalan, makan dulu. Ini jauh lebih memuaskan daripada hamburin uang buat cewek dan jadi bucin. Tuan Raka, kamu nakal. Mana nakalnya? Menyebalkan. Aku kan belum siap. Halo, Senior Bella. Halo Raka, aku sudah di rumah. Hari ini makasih ya. Oh iya, sekarang kamu masih senang mainnya? Senior, omonganmu itu senang tapi juga nggak senang. Senangnya karena model mobil ini lumayan memanjakan mata, pandai menyenangkan orang. Nggak senangnya karena dia nggak secantik kamu. Kamu bikin standar kecantikanku naik. Bagaimana kamu mau ganti rugi? Sentuh punggungku, tapi masih menggoda cewek lain.
Memang mulut pria memang tukang bohong. Aku nggak percaya omong kosongmu. Poin kesukaan Bella Queenie plus 5. Poin kesukaan sekarang sudah 90. Bagus, akhirnya satu penuh. Senior Mei juga nggak bakal ada masalah. Sekarang cuma tersisa satu lagi. Tuan Raka, beliin aku tas ya. Kamu pulang saja. Tuan Raka, aku ini salah di mana? Bajingan, aku mau ke resep pemandian air panas bareng teman sekamar. Pilihkan baju renang mana yang paling bagus. Gadis ini panik ya. Awalnya mau naikin poin kesukaan kamu. Sayangnya, kamu materialistis. Naikin poin kesukaanmu sama saja jadi bucin buang uang sia-sia. Menurutku, kamu pakai yang manapun bagus. Asalkan kamu cuma pakai buat aku lihat. Ih, nggak mau tunjukin. Kecuali kamu janji bawa mobilmu anterin aku ke sana. Kalau gitu aku pertimbangkan. Oke. Kalau gitu ketemu di gerbang kampus. Jangan telat. Tuan Raka, Tuan Raka. Raka, sini. Di sini. Wulan, dia Raka yang kamu ceritain. Lumayan ganteng juga. Tapi kenapa nggak ada mobilnya? Apanya yang nggak ada? Sebelumnya dia beli. Kak, kamu datang. Ini mobil baru yang kamu beli. Baru ambil, tahun 700. Enggak mahal, harga totalnya sekitar 1 miliaran. Orang sibuk akhirnya mau datang juga. Itu pacarnya. Bukan. Namanya Raka. Cuma cowok yang ngejar cewek. Ngejar 3 tahun, tapi tetap saja gagal. Sudah, semuanya kumpul dulu. Kita bagi-bagi gimana naik mobilnya. Itu siapa? Kakaknya Yesi, dia terus ngejar aku. Aku beritahu ya, orangnya sok banget. Bantu kasih dia pelajaran, biar dia nggak ngejar aku lagi. Oh, nggak mau. Aku kan bukan siapa-siapa kamu. Kecuali kamu kasih aku status dulu. Bajingan, kamu manfaatin situasi. Kenapa? Wulan, kalian kenapa? Kakakku nyuruh kumpul dulu. Nanti masih mau pergi sama mobil nggak? Nggak perlu. Aku naik mobil dia saja. Wulan, kamu ini nggak hormatin kakakku ya? Mobil kakakku bagus. Dia paling cuma bawa mobil biasa. Duduk di sana malah malu. Mobil biasa? Hah, kamu tahu apa sih? Sudah. Nggak tahu diri. Banyak cewek ingin naik mobilku. Kalau nggak mau, kamu sama dia saja. Berdesakan di mobil rongsoknya. Ayo kita naik mobil. Bocah. Berani rebut cewekku. Nanti pas kamu datang pakai mobil jelek itu, bakal aku permalukan sampai gak bisa angkat muka. Nantangin aku? Oke, sesuai keinginanmu. Kak, mobilmu oke banget. Jalan cepat enak, duduknya nyaman. Jelas. Mobil 1 miliaran sama mobil tua nggak bisa disamain. Wulan bodoh banget. Mobil secanggih ini nggak mau naik, malah pilih naik mobil jelek. Perjalanan ini pasti bikin dia sakit pinggang. Kok belum datang juga? Jangan-jangan mobilnya terlalu jelek sampai nggak bisa jalan. Bisa jadi. Sejujurnya, pecundang kayak dia punya mobil saja aku nggak percaya. Mersa kelas G? Ini mobil baru harganya lebih dari 7 miliar. Semua sudah menunggu. Wulan, kapan kamu beli mobil ini? Mobil mewah lagi. Siapa bilang itu mobilku? Wulan, kamu bercanda kan? Kalau bukan milikmu, terus punya siapa? Tentu saja punya Raka. Aku cuma ingin coba naik mobil mewah. Dia langsung kasih aku setir. Lihat, dia juga datang. Semua sudah nunggu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mobil Lamborghini ini, harga barunya 16 miliar. Tambah yang ini. Ini, totalnya lebih dari 20 miliar. Pamernya bagus. Siapa yang pamer? Aku belum ngeluarin Porsche sama Rolls Royce dari garasi. Sudah termasuk rendah hati. Kamu bilang apa? Kamu bilang masih punya Rolls Royce dan Porsche. Ya ampun Yesi, kenapa kaget gitu? Kakakmu bukannya punya tang 700? Sudahlah, ayo kita masuk. Poin kesukaan Wulan Maria plus 15.
Ada apa? Bukannya kamu bilang dia bucin miskin? Benar, aku nggak salah kok. Kalau nggak percaya kamu bisa tanya satu kampus kami. Semua juga tahu dia cuma pecundang. Terus Langit tahu dari mana dia mendapatkannya. Banyak banget mobil mewah. Mungkin mobil-mobil ini. Mobil sewaan. Benar, pasti begitu. Orang miskin kayak dia mana mungkin mampu beli mobil mewah sebanyak itu. Masih saja bilang nggak dikeluarin dari garasi. Omong kosong. Bodoh. Nyewa mobil mewah begini, lecet sedikit saja. Bisa bangkrut. Ayo. Semuanya tunggu di halaman dan ruang tamu saja. Jangan masuk kamar dan bikin ribut. Kamar paling mewah di lantai atas itu punya kakakku. Kamarnya terbatas. Yang lain mungkin harus berbagi satu kamar berdua. Villa yang kamu pesan kecil banget. Ini saja aku sudah pakai koneksi baru bisa dapat. Kalau kamu merasa sempit, lebih baik. Kamu nggak tahu malu. Wulan, kamu ngapain? Dia sudah ngomong sembarangan begitu, masih tanya aku ngapain? Kakakku nggak bermaksud seperti itu. Kamu tahu nggak, villa di sini harus dipesan jauh-jauh hari baru bisa dapat. Kakakku bisa dapat tempat ini secara mendadak, sudah luar biasa. Kamu nggak menghargainya juga nggak apa-apa, tapi kenapa sampai main tangan? Kamu... Raka, aku nggak mau tinggal bareng orang-orang seperti mereka. Pesankan aku villa yang baru. Cuma dia. Konyol. Wulan, aku beritahu kamu. Hari ini, kamu pilih ikut aku naik ke atas. Atau pergi dari sini dan tidur di jalanan. Maaf ya, yang bakal tidur di jalanan itu kamu. Halo, Kak Hugo. Aku mau beli villa. Harga nggak masalah. Lokasinya... oke. Aku tunggu kabar baikmu. Raka, kamu beli villa ini? Iya, di waktu kayak gini, kamar lain juga nggak bisa dipesan, jadi sekalian saja beli yang ini. Terus usir si tolol itu keluar. Beres kan? Pecundang miskin. Kamu masih sok kaya ya? Beli villa lagi? Kamu kira aku nggak tahu? Mobil-mobil mewah itu semua sewa kan? Villa di sini minimal harganya 40 miliar. Kamu seorang pecundang miskin bisa beli? Iya kan? Cuma pakai beberapa lembar di dompet udah sok begitu. Percaya nggak? Kita bakal usir kamu keluar. Pak Raka. Aku mewakili pekerja villa, beri hormat pada Anda. Selamat, Anda menjadi pemilik baru. Selamat, Raka. Astaga, Raka, kamu beneran beli villa ini? 40 miliar saja. Gak terlalu mahal. Kalau suka, langsung beli. Apa yang kamu bilang itu masih bisa dibilang masuk akal. Poin kesukaan Wulan Laria plus 10. Sudah. Sekarang, ini wilayahku. Kalian, sebaiknya pergi. Syukurin. Gimana? Urusannya lumayan beres kan? Ada hadiahnya nggak? Ngurusin urusan aku sudah jadi kehormatanmu, masih berani minta hadiah. Tapi sedikit hadiah boleh aja sih. Bajingan, kamu gimana bisa? Kamu tahu ini ciuman pertama aku. Bukan. Ciuman pertama cewek tomboy kayak kamu. Kamu ini agak... Bajingan, aku lawan kamu sampai habis. Sudahlah, jangan ribut lagi. Bukannya kita datang untuk liburan dan berendam di pemandian air panas. Bajingan, kalau gitu nanti habis berendam, aku selesaikan kamu. Hei, ingat pakai baju renang yang paling seksi ya. Kok tadi aku nggak sadar, tubuh orang ini bagus banget. Gak sia-sia nambahin fisik. Cewek ini sampai melotot. Jangan ngintip diam-diam. Sini, pegang dikit. Bajingan, mesum. Poin kesukaan Wulan Laria plus 10. Lain di mulut, lain di hati. Sebenarnya, tubuhmu baru yang paling sempurna. Seksi banget. Kamu diam, jangan ngomong lagi. Pak Amir, kenapa Anda datang? Orang-orang itu belum pergi ya? Tenang saja, aku akan lihat mereka lagi ngapain. Tunggu aku di sini. Oke. Apa perkataanku belum cukup jelas? Tuanku datang untuk berendam air panas. Tempat ini akan segera dibersihkan. Pak Amir, bisa nggak Anda beri kelonggaran sedikit? Aku sudah capek-capek baru bisa pesan tempat ini. Perkataanku masih belum jelas. Suasana hati tuan muda lagi buruk. Kamu yakin mau menentang keinginannya sekarang?
Siapa yang suasana hatinya buruk? Juna, Raka, kamu tepat waktu. Cepat kosongkan kolam itu. Baim, kamu sudah lupa rasa sakit? Baru saja aku usir kamu keluar, lupa. Raka, kamu beneran nggak tahu malu ya? Ini keluarga Saiden. Salah satu dari 4 konglomerat Jizen. Berani-beraninya kamu menentang perintah keluarga Saiden. Pak Amir, dia sudah mengalah, jadi aku nggak perlu mengalah kan? Nggak ngerti bahasa manusia. Tuan muda bilang bersihkan tempat ini. Mereka bahkan gak anggap kamu manusia. Kamu malah sibuk nyari muka. Sekarang jadi badut. Tutup mulutmu. Apa salahnya aku nyari muka sama Tuan Juna? Cuma dari celah jari sedikit, aku bisa naik pangkat. Kalau berani, jangan cuma berlutut. Aku? Berlutut? Kalau harus berlutut, Juna yang harus berlutut pada aku. Oh, bagus. Masih berani sombong. Gak ngerti aturan dunia sedikit pun. Orang sepertimu pasti gak akan sukses seumur hidup. Iya, cuma anak muda polos, punya sedikit uang di tangan langsung merasa dirinya penting. Bocah, kamu tahu nggak lagi ngomong apa? Sudahlah. Bilang ke Juna, cepat pergi sana. Jangan ganggu aku lagi berendam. Pak Amir, lihat dia. Gak ada sedikit pun rasa hormat ke kamu. Bagus. Bagus sekali. Aku nggak nyangka. Di Jizen masih ada orang berani meremehkan keluarga Saiden. Bocah, kayaknya kamu ingin mati ya? Siapa suruh sombong? Malu yang tadi aku alami, kamu harus terima 10 kali lipat. Ini apa sih? Suruh kamu bersihkan tempat ini. Butuh waktu lama. Tuan, di sini ada orang bodoh yang nggak tahu diri, ngotot nggak mau hormat sama Anda. Kamu bilang apa? Siapa yang berani nggak hormat sama aku? Keluar sekarang juga, aku! Aku apa? Aku apa? Tuan Juna, aku bisa jadi saksi. Orang inilah yang barusan gak menghormati Anda. Dia bahkan menghina Anda. Katanya meski Anda datang akan membuat Anda berlutut. Iya, Tuan Juna. Kamu harus memberinya pelajaran keras. Dia benar-benar keterlaluan. Aku? Memberi dia pelajaran? Iya, Tuan Juna. Kamu harus bikin dia tahu. Meski punya sedikit uang, dia tetap bukan siapa-siapa. Kamu turun tangan sedikit, dia langsung hancur. Kalau gitu aku hancurkan kamu dulu. Tuan Juna, apa yang Anda lakukan? Adikku itu cuma membelamu saja. Membela? Memangnya aku perlu belaan kalian, ha? Bangsat, kalian mau celakai aku ya? Dan kamu juga. Apa kamu buta? Berani kamu cari masalah sama dia? Sudah, keponakan. Jangan marah-marah begitu. Nggak baik buat kesehatan. Sini, salam dulu sama paman. Bukan, kamu gila ya? Suruh Tuan Juna beri salam ke kamu. Kamu... Diam. Paman, keponakanmu memberi salam. Keponakanmu memberi salam. Ini nggak mungkin. Ini dia kan Tuan Juna yang paling sombong satu Jizen. Tuan Juna bahkan berlutut padanya. Sebenarnya dia siapa? Tuan Juna, maaf, Raka nggak sengaja menyinggung Anda. Tolong jangan dipermasalahkan. Tunggu, ini apa yang terjadi? Pas sekali kamu datang. Ayo keponakan, beri salam sama bibimu. Bukan. Kok sekarang ganti orang lagi? Bukan. Maksudku, halo Bibi. Jangan asal ngomong, Bibi apaan? Jelaskan padaku, ini sebenarnya ada apa? Sudah, nanti di rumah aku jelaskan pelan-pelan. Keponakan, sikapmu kali ini lumayan. Lebih sopan dari terakhir kali. Jelas. Pulang ke rumah aku langsung menyelidiki semua yang pernah kamu lakukan. Kamu ini konglomerat besar. Selama ini pura-pura bodoh. Memangnya lucu. Semua ini karena didikan paman, bukan begitu? Sudah cukup. Bawa orang-orangmu dan pergi sekarang juga. Dan mereka juga, bawa sekalian. Baik. Brengsek. Beraninya kamu mengadu domba hubunganku dengan paman. Bawa pergi. Ini. Wulan, tolong aku. Aku ini sahabat terbaikmu. Apa? Siapa yang sahabatmu? Tadi waktu kakakmu berniat jahat padaku, ucapanmu itu pantas disebut sahabat. Bibi, orang rendahan macam ini gak perlu Anda yang urus. Aku sudah bereskan semuanya. Aku sudah bilang, bukan Bibi. Gak mungkin. Dia, siapa sebenarnya orang ini? Bawa pergi. Aku paham. Terburu-buru buat lindungi suami, ha? Siapa yang lindungi suami? Oh, kamu bukan. Aku masih mau lanjut mandi, gak peduli. Poin kesukaan Wulan Laria plus 5. Sempurna. Jadi ternyata kalau mau dapat simpati wanita, nggak cukup cuma pamer uang. Harus tunjukkan kekuasaan juga. Sekarang poin kesukaan hampir penuh. Ambil dulu hadiah dari misi sebelumnya. Jimat suara hati? Apa ini? Jimat suara hati. Gunakan jimat suara hati untuk mendengar isi hati wanita cantik agar bisa memenuhi keinginan mereka. Disarankan saat wanita sedang marah padamu. Efeknya luar biasa. Sistem sialan. Sekalinya dapat hadiah spesial, ujung-ujungnya buat bucin cewek lagi. Barangnya sudah di tanganku. Gimana pakainya? Itu bukan urusanmu. Pil pemurni hilangkan kotoran dalam tubuh, membuat otot dan tulang di kondisi sempurna. Disarankan diberikan pada wanita cantik. Diberikan pada wanita cantik? Hah, nggak masalah.
Aku pakai sendiri dulu, lalu lewat sentuhan kulit, efeknya bisa dipindahkan ke wanita cantik. Hasilnya sama saja. Itu, tiba-tiba aku merasa berendam sendirian agak membosankan. Gimana kalau... Poin kesukaan Wulan Laria plus 15, poin menembus 90. Tina, seberapa banyak uang yang dihasilkan? Kamu sudah selidiki? Nadia, hal yang mau aku bilang selanjutnya, kamu jangan kaget ya. Apaan sih? Sebenarnya dia masih punya uang berapa? Jangan-jangan sudah hampir habis. Itu Nadia, aku barusan dapat kabar. Akhir-akhir ini Raka benar-benar tajir. Cewek-cewek di sekelilingnya tiap hari ganti. Sebelumnya, dia juga sempat ke Sasa Bistro. Chef 8 hidangan utama melayani dia sendirian. Sekali makan, habis ratusan juta. Apa? Satu kali makan ratusan juta? Ini nggak mungkin ah. Nadia, sepertinya kita salah paham. Raka kayaknya memang orang kaya beneran. Tina, bukannya kamu bilang dia cuma dapat rezeki kecil. Kamu bilang uangnya itu bakal cepat habis. Sekarang kamu bilang dia benar-benar orang kaya. Nadia, jangan panik dulu. Kalau Raka kaya, terus kenapa? Orang kaya kan banyak. Aku yakin dengan kecantikanmu pasti bisa dapat yang lebih hebat dari dia. Orang kaya itu mana gampang dicari. Nadia, ada kok. Kamu masih ingat pesta ulang tahun senior Mei kan? Katanya hari itu ada cowok menghamburkan puluhan miliar buat dukung dia. Terus juga si Wulan, dia lagi liburan di resort pemandian air panas. Di rombongannya itu ada tuan muda yang bawa mobil Lamborghini. Dari dua itu, mana yang gak lebih kaya dari Raka? Serius? Ya jelas serius. Nadia, coba bayangin. Kalau kamu bisa dapetin salah satu dari mereka, Raka pasti bakal menyesal. Nanti kamu bawa pacar barumu muncul di depan dia. Lihat aja dia masih bisa sombong apa enggak. Kalau gitu bantu aku cari info yang jelas. Tenang aja, aku pantau terus. Halo? Soal senior Mei yang tadi aku bilang. Apa? Jadi senior Mei lagi telepon sama si konglomerat misterius itu. Adik baik, coba lihat kakak, cantik nggak? Adik baik, coba lihat kakak, cantik nggak? Cantik, senior Mei tentu cantik. Dasar adik bandel, tapi kamu malah ninggalin kakak, pergi nemenin perempuan lain. Jadinya kakak sendirian di rumah. Senior Mei, cara ngomongmu itu... Adik. Sudah. Besok aku pulang temenin senior. Oh ya, aku ingat waktu terakhir kita ngobrol. Impian senior kayaknya mau jadi streamer terkenal kan? Iya, tapi aku udah siaran cukup lama, nggak ada yang nonton. Popularitas juga rendah, masuk agensi pun banyak banget batasannya. Kalau ada yang sponsor, gimana? Adik, kamu serius? Kamu mau sponsorin kakak? Tempat paling banyak cewek cantik itu lingkaran model, dunia hiburan, dan dunia streamer. Kalau bangun relasi di sana, hasilnya bisa 2 kali lipat. Kebetulan Kak Hugo sempat kenalin aku sebuah perusahaan media prestis. Langsung aku beli saja, nanti semua sumber terbaik aku kasih ke senior. Adik, satu perusahaan media itu minimal nilainya ratusan miliar. Demi kakak, ternyata... Adik, kamu terlalu baik sama kakak. Kakak cinta mati sama kamu. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Bagus, kalau habis 2 triliun lagi, misi keempat juga beres. Gini saja Kak, besok ikut aku beli perusahaan. Nantinya sekalian urus tanda tangan kontrak ya. Kakak ikut saja apa katamu. Jangankan kontrak. Kamu mau ngapain juga, kakak nurut. Astaga, masih mau beli perusahaan lagi? Ini sultan macam apa sih? Nadia, kaya raya, kamu bakal kaya raya. Orang sekaya itu cuma gerakin jari, uang yang keluar sangat jauh lebih banyak dari Raka. Benar. Kalau dibanding sama Taipan itu, Raka itu apaan sih? Untung saja aku nggak balikan sama dia. Tapi, Nadia, Taipan itu begitu tertarik sama senior Mei, mau rebut dia, kayaknya agak susah deh. Takut apa? Masa aku kalah sama Mei? Dia memang bunga kampus, tapi aku juga bunga kampus. Siapa takut? Benar, kamu jauh lebih cantik dari senior Mei. Kalau dia bisa, kamu juga pasti bisa. Nadia, mulai sekarang aku bergantung sama kamu ya. Tenang, kita itu sahabat. Kalau aku dapat, kamu juga dapat. Besok, kita pergi bareng ke media prestis. Taklukkan Taipan itu. Raka, tunggu saja. Begitu aku berhasil dapetin Taipan itu, semua penghinaan yang kamu kasih ke aku akan kubalas 10 kali lipat. Silakan duduk. Tuan Raka, nama besar Anda sudah sering saya dengar. Bos Radit terlalu berlebihan. Aku baru masuk, mana mungkin punya nama besar. Anda jangan pernah begitu. Soal Anda menghamburkan uang sudah tersebar luas di lingkaran kami. Semua orang malah menyalahkan Hugo. Kenapa nggak ngenalin kamu lebih awal? Benar-benar nggak setia kawan. Baiklah Bos Radit, langsung ke topik utama. Baik.
Kalau begitu, aku jelaskan secara singkat pada Tuan Raka tentang kondisi media prestis kami. Di bawah perusahaan kami ada 3 agensi, di antaranya agensi Kian. Nggak perlu. Aku invest 600 miliar, ambil 51% saham. Ada masalah? Ini tentu saja nggak masalah. Tapi, Tuan Raka, ini 600 miliar loh. Anda memutuskan begitu saja. Wanitaku ingin segera debut. Nggak sabar nunggu. Kamu ini? Adik baik. Bukan, sayang. Kamu baik banget sama aku. Baik. Nggak disangka Tuan Raka ternyata orang yang penuh perasaan. Kagum, benar-benar kagum. Bos Radit terlalu berlebihan. Kalau nggak ada masalah, kita siapkan kontraknya. Baik, mohon Anda tunggu sebentar. Sayang, kamu udah sebaik ini sama aku. Kamu mau aku balas pakai apa? Tubuh kakak ini, kamu masih suka nggak? Aku bisa bantu gosok badan. Bahkan aku bisa... Sistem, kamu lagi rusak. Sudah gini nggak nambah poin kesukaan. Sistem telah membuka batas poin kesukaan di atas 90. Mulai sekarang, poin kesukaan bisa menembus 90 dengan maksimal hingga 120. Tuan Raka, maaf sudah menunggu. Selamat Tuan Raka. Mulai hari ini, Anda adalah bos baru kami. Mulai sekarang, aku, Radit, pasti akan mengikuti Anda sepenuhnya tanpa ragu. Bos Radit terlalu sungkan. Kalau gitu, aku ingin berkeliling melihat perusahaan. Tentu nggak masalah. Tuan Raka, sebentar lagi saya ada rapat. Setelah selesai nanti, saya akan menjamu Anda dengan baik, ya. Mei? Wanda? Kalian saling kenal. Tuan Raka juga di sini. Jangan pegang-pegang sayangku. Tenang saja. Aktifkan jimat suara hati. Saya saja nggak pernah beliin aku. Pria pelit kayak gini, kalau mau ambil saja. Aku bisa cari yang jauh lebih baik. Dasar perempuan murahan. Durasi jimat suara hati berakhir, memasuki waktu pendinginan 60 detik. Oh ya, Mei. Kamu kesini buat tanda tangan dengan agensi Kian? Kurang lebih begitu. Kalau begitu kamu agak terlambat. Katanya agensi Kian sudah jarang menerima pendatang baru. Aku sampai mohon ke sana sini dan cuma dapat kontrak kelas B. Kalau kamu, sepertinya nggak ada harapan. Wanda, sebenarnya... Anda Tuan Raka ya? Pak Radit sudah berpesan, semuanya sudah disiapkan. Wah, Bos Radit memang orang yang cerdik. Aku bahkan belum bilang apa-apa, dia sudah paham duluan. Tuan Raka, apa yang kamu bicarakan? Tunggu, ini kontrak kelas S? Aku... menyediakan asisten terbaik, peralatan terbaik, dan perencanaan terbaik. Ya ampun, ini benar-benar kontrak level S. Sayang, aku beneran cinta mati sama kamu. Poin kesukaan Mei Yuana +2. Mana mungkin? Jangankan aku, streamer top agensi aja cuma dapat kontrak level A. Kamu baru datang langsung dapat kontrak level S. Karena aku punya adik yang hebat. Sayang. Nggak mungkin, meski dia punya uang dan sengaja sponsorin kamu juga nggak masuk akal nggak aturan perusahaan. Lagi pula dia bukan bos. Dari mana kamu tahu kalau aku bukan bos? Kamu, apa yang kamu katakan? Panggil semua artis yang terikat kontrak di perusahaan, siapkan rapat. Baik, bos. Dia adalah bos. Nggak benar, bos besar agensi Kian. Aku kenal, bukan dia. Nggak bisa, aku harus memastikan. Izinkan aku memperkenalkan seseorang. Dia Tuan Raka Santoso. Bos baru kita. Halo, bos. Dia benar-benar bos besar media prestis. Aku melewatkan sosok sepenting ini. Poin kesukaan Wanda Lukito +30. Hal-hal yang nggak perlu, nggak akan aku bahas. Urusan operasional perusahaan aku nggak akan ikut campur. Kalau ada hal penting, biar Mei yang menghubungiku. Sayang, ini... Nggak apa-apa, Mei. Aku percaya kamu bisa mengelolanya dengan baik. Poin kesukaan Mei Yuana +2. Tuan Raka? Bukan, bos. Sebaiknya kami memilih gaya siaran seperti apa. Aku masih belum terlalu paham. Bisakah kamu meluangkan waktu memberi arahan khusus padaku? Dasar jalan, beraninya merebut priaku. Kembali ke tempatmu. Baik. Seandainya waktu itu tahu, aku nggak akan minta tas itu. Poin kesukaan Wanda Lukito +10. Kenapa aku sebodoh ini? Padahal aku bisa menggenggam bos sebesar ini, tapi aku malah... Bos, menurut Anda selanjutnya? Selanjutnya, ganti kelompok. Maksudku, lanjut panggil orang.
Panggil semua kandidat cadangan. Hari ini, aku mau tanda tangan 100 orang. Halo, Bos. Astaga, benar mengontrak 100 orang. Sekaya apa dia sampai sanggup hambur-hamburin uang segini? Wanda, jangan sok pamer. Wanda, jangan sok pamer. Baiklah, untuk merayakan perekrutan talenta baru, semuanya ikut aku ke karaoke. Semua biaya malam ini, Tuan Raka yang bayar. Wah. Mobilnya bagus-bagus ya. Keren banget. Wah. Keren banget. Iya. 400 poin kesukaan sudah hampir penuh. Benar, datang ke sini keputusan tepat. Berangkat! Di sini. Gawat, kita terlambat. Ayo cepat, ayo. Wah, mobil mewahnya banyak banget. Taipan ini sebenarnya sekaya apa sih? Ini semua karenamu maksa ngajak aku perawatan kecantikan segala. Nadia, tenang, jangan panik. Dari arah mereka tadi, kayaknya ke arah karaoke Eiffel loh. Kalau kita kesana sekarang, harusnya masih keburu. Tuan Raka, ada sedikit masalah. Masalah apa? Di ruang VIP sebelah ada tuan muda kaya yang tertarik sama artis kita. Mau minta mereka ke sana buat minum bareng. Menurut Anda? Adik, kamu nggak akan nyerahin kakak ke orang kan? Mei, cara ngomongmu itu. Kalian gak usah tegang. Kalau nggak mau pergi, gak usah pergi. Tuan Raka, cuma nyanyi beberapa lagu saja, nggak ada apa-apanya. Siapa tahu bisa bangun relasi yang bagus, nanti bisa jadi bantuan. Dengarkan aku, nggak perlu. Tuan Raka, kami benar-benar nggak perlu ke sana. Selama aku di sini hari ini, nggak akan ada siapapun yang maksa kalian nemenin nyanyi. Nikmati saja acaranya. Adik, kamu benar-benar bisa diandalkan. Kalau bareng kamu, rasanya aman banget. Hah? Ngapain melamun? Lanjutkan musiknya, lanjut menari. Tuan Andri, maaf ya. Streamer kami sedang kurang enak badan. Benar-benar minta maaf. Maksudnya apa? Kalian ngeremehin Kak Andri? Begini saja, kamu ke sana sekali lagi. Sampaikan padanya, punya satu musuh lebih buruk daripada punya satu teman. Media prestis menurutku cukup menjanjikan. Aku harap mereka bisa berkembang lancar. Ini ancaman? Baik. Tuan Andri, mohon tenang dulu. Tunggu sebentar ya. Apaan dia itu? Kak Andri, hajar saja dia. Si Raka ini bisa beli media prestis, berarti memang punya kemampuan. Bahas kerja sama dulu. Tapi dengan satu syarat, harus menunduk dan menunjukkan itikat baik padaku. Tenang saja Kak Andri. Di Jinze, siapa yang berani menolak Anda? Ayo. Tuan Andri, ini benar-benar nggak pantas. Bagaimana kalau urusan ini kita batalkan saja? Sampaikan kata-katanya. Tuan Raka cuma bilang satu kata. Pergi. Sialan, dia nggak tahu diri. Dia nggak tahu kalau Kak Andri itu. Sudah. Kalau dia nggak mau, biarin saja. Tapi aku dengar, akhir-akhir ini di Jisen banyak perusahaan media yang iklan dan jualan siaran langsung. Punya banyak praktik bermasalah. Menurutku sudah waktunya diperiksa. Ayo. Tuan Andri, ini... Tuan Raka, kenapa harus begini?
Cuma nyanyi beberapa lagu saja. Kenapa harus dibuat sampai kehilangan harga diri gini? Harga diri? Waktu dia minta pertama kali, aku sudah cukup menjaga harga dirinya. Datang kedua kali lagi, dia sendiri yang nggak mau jaga harga diri, masih berharap aku jaga harga dirinya. Iya. Tapi Tuan Raka, akhir-akhir ini sebaiknya hati-hati. Gimana pun keluarga Hartanto punya pengaruh besar. Dan juga mereka pendendam. Nggak apa-apa, biar aku yang urus. Tapi... Sudahlah, jangan pasang muka masam, senyum buatku. Nah gitu dong, lihat saja gimana aku menyelesaikannya. Halo? Halo Pak. Oh, Raka ya? Oh, sekarang kamu jadi orang sibuk ya? Urusanmu, Bapak juga sudah dengar. Pak, jangan menggoda saya. Saya berniat nyumbang ke sekolah sebesar 200 miliar. Apa? 200 miliar? Pak, jangan terlalu bersemangat. Saya lagi merintis usaha. Wajar kalau saya ingin memberi kembali ke kampus. Bagus. Raka, pantas saja jadi kebanggaan Bapak. Begini saja. Kalau ada kesulitan dalam usaha, bilang saja. Pihak sekolah pasti akan bantu selesaikan. Oh, sebenarnya nggak ada masalah besar. Cuma, saya baru saja membeli sebuah perusahaan media. Lalu ada orang nggak jelas datang memeras. Saya menolak. Jadi, dia sengaja mempersulit saya, mahasiswa yang baru mulai usaha. Apa? Mahasiswa kampus kita berbeda usaha. Siapa yang berani mempersulit? Begini, sekarang juga aku akan menemui rektor. Tenang saja, kami pasti akan bantu selesaikan. Kalau begitu terima kasih, Pak. Jangan sungkan, sudah seharusnya. Ini beres segampang ini. Masalah ini sebenarnya memang gak sulit. Yang sulit itu menemukan orang yang tepat. Urusan seperti ini diselesaikan lewat orang dalam sistem, pasti beres. Tuan Raka, caramu ini brilian. Aku hitung dari 3. 3, 2, 1. Ini pasti Tuan Raka ya? Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Orang sendiri bertengkar sama orang sendiri. Satu keluarga malah gak saling kenal. Salah paham. Tuan Andri tadi sepertinya gak bilang begitu kan? Tuan Raka, barusan itu kami yang memang kurang sopan. Sebagai bentuk permintaan maaf, gini saja. Semua biaya di ruang VIP Anda hari ini, saya yang tanggung. Untuk botol ini, saya minum dulu sebagai tanda hormat. Dasar, menyebalkan. Tuan Raka, apa Anda sudah puas? Lain kali pakai stocking putih. Kaki senior paling cocok pakai stocking. Nakal banget. Ya ampun, Tuan Andri yang tadi masih so jago nyuruh streamer cewek temani nyanyi, sekarang mendadak ciut begini. Sebenarnya sekuat apa dia? Bos baru kita ini ganteng, tajir, dan masih mau melindungi kita. Benar-benar keren. Yang penting dia juga punya kekuatan. Orang biasa mana bisa melindunginya. Cuma dengan satu kalimat, yang lain datang minta maaf. Aku rasanya mau jadi penggemarnya. Tuan Andri, capek gak nunduk terus? Nggak capek. Kami yang memang terlalu lancang. Sudah sepantasnya kami minta maaf. Kamu kan cuma nyuruh mereka nyanyi saja. Apa salahnya? Kelihatan kalau Tuan Andri itu memang suka nyanyi. Karena sudah datang, gimana kalau nyanyi 2 lagu? Kamu jangan keterlaluan ya. Aku kan bukan streamer cewek yang jualan nyanyi. Ngapain aku nyanyi? Nyanyi lagu buat meramaikan suasana. Kalian ikut nyanyi bareng. Aduh Dik, berisik banget. Bos baru ini lagi ngebelain kita. Aku sampai nangis terharu. Sayang, terima kasih sudah membela kami para streamer cewek, menjaga harga diri kami, dan diam-diam juga ngebelain kami. Aku benar-benar cinta mati sama kamu. Sudah cukup Tuan Andri. Suara nyanyianmu itu lain kali jangan dipamerin lagi. Pergi sana. Kalau begitu, saya nggak akan ganggu Anda lagi. Silakan Anda nikmati, ya. Silakan. Mundur. Hei, Kak Andri, masa kita harus rendah ini? Bocah itu kelihatannya juga bukan orang sembarangan. Ngerti apa kamu? Tuan Raka, kami pasti akan berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Ayo. Kamu juga pergi saja. Kalau kamu di sini, yang lain jadi nggak bebas. Baik, aku pergi sekarang. Tapi Tuan Raka, malam ini jaga stamina kamu ya. Selamat bersenang-senang, bersenang-senang. Sialan, aku ini kebal. Terima kasih, Bos. Halo Pak,
nama saya Nadia Putri, bunga kampus Universitas Jihai. Apa tertarik bertemu dengan saya? Halo Pak, nama saya Nadia Putri, bunga kampus Universitas Jihai. Apa tertarik bertemu dengan saya? Tina, kenapa nggak ada reaksi? Kamu yakin si Taipan itu ada di sini? Tentu saja yakin. Begini Pak, saya ini cantik dan juga terbuka. Tolong beri satu kesempatan, saya pasti akan membuat Anda puas. Masuklah. Baiklah, terima kasih Pak. Nadia, syukurlah si Taipan mau bertemu sama kamu. Ini kesempatan terbesar dalam hidupmu. Jangan sampai kamu lepaskan. Tentu saja Tina, kita masuk bersama, kita layani si Taipan ini bersama. Ayo. Dasar penggoda, Taipan itu milikku. Permisi Pak, akhir-akhir ini saya sering dengar tentang Anda. Senang bertemu dengan Anda. Pak, saya juga senang sekali. Kamu kenapa mau ketemu aku? Aduh Pak, saya sudah sejauh ini. Masa Anda nggak ngerti perasaan saya? Perasaan? Kalau gitu angkat kepalamu dan katakan sambil menatapku. Baik Pak, kalau begitu. Saya suka. Raka? Kenapa malah kamu? Raka? Kenapa malah kamu? Kalau bukan aku terus siapa? Ini nggak mungkin. Orang yang menghampurkan 22 miliar buat beli restoran Haruma, pemilik mobil Lamborghini dan juga Los Royo, mana mungkin kamu? Tamat sudah, semuanya benar-benar tamat. Nadia, biar ku tebak isi pikiranmu. Kamu ingin menempel pada Taipan lalu kembali ke hadapanku untuk pamer dan menyombongkan diri, benar kan? Lucu sekali. Nadia, kamu benar-benar seperti badut. Mimpi masuk keluarga kaya sebenarnya selalu ada di sisimu, tapi justru kamu yang membuangnya. Bahkan berkali-kali bikin masalah. Ya ampun, iya juga. Aku malah harus berterima kasih padamu. Andai dulu kamu ambil satu langkah benar, sekarang nggak akan ada giliranku sama sekali. Diam! Bukan begitu. Raka, cepat bilang padaku. Kamu cuma pura-pura jadi orang kaya kan? Beritahu aku. Pura-pura jadi orang kaya? Sepertinya kamu belum tahu betapa kayanya bos kami. Dia menghabiskan ratusan miliar untuk membeli perusahaan kami. Bahkan di hari yang sama langsung mengontrak 100 artis. Ini nggak mungkin. Bukan cuma itu, aku juga dengar dari Wulan, bahkan mantanmu Juna, sampai berlutut di depan Raka dan memanggilnya paman. Kamu demi orang murahan seperti itu meninggalkan Raka. Apa kamu bilang? Lihat saja sendiri. Bagaimana mungkin? Juna mana mungkin melakukan hal kayak gitu? Kenapa gak mungkin? Aku dan paman ketiganya Hugo saling panggil saudara. Kalau soal generasi dia memang harus memanggilku paman. Hugo? Maksudmu salah satu empat konglomerat Jason, Hugo Seiden? Astaga, ternyata Raka punya latar belakang sehebat itu. Kamu, semua gara-gara kamu. Kamu membuatku gagal masuk keluarga kaya. Kamu yang mengadu domba hubunganku dengan Raka. Tina, kamu emang gak pernah mau lihat aku bahagia. Nadia, enggak. Nadia Putri, kalau bicara pakai hati nurani. Iya, aku memang meremehkan Raka, tapi aku terang-terangan dan jujur meremehkannya. Nggak seperti kamu, padahal kamu jelas meremehkannya. Selama 3 tahun gantungin dia, ambil manfaat darinya, lalu membuangnya begitu saja. Diam, cuy! Aku justru mau bicara. Nadia, kamu sendiri yang buta sampai melewatkan pewaris keluarga kaya seperti Raka. Apa urusannya denganku? Waktu dia masih miskin, kamu nggak pernah menatapnya dengan benar. Nadia, pada akhirnya, kamu itu cuma jalan cinta uang dan merendahkan orang miskin. Jalan, akan kecabik mulutmu. Dasar perempuan murahan, dasar jalang. Kenapa semua harus disalahkan ke aku? Cukup! Aku muak melihat pertengkaran kalian. Cepat pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Raka, aku salah. Aku akui semua kesalahanku. Kamu tetap gak mau maafin aku. Kita kembali seperti dulu ya. Aku akan jadi pacarmu lagi. Hidup mesra bersama, bukankah itu bagus? Nadia, aku nggak tahu apa karena dulu aku terlalu menuruti semua keinginanmu jadi kamu salah paham. Di antara kita, sudah nggak ada kemungkinan lagi. Aku nggak suruh orang menyeretmu keluar. Itu sudah cukup berkelas. Aku nggak percaya. Raka, padahal kamu begitu cinta aku. Aku benar-benar sadar aku salah. Mulai sekarang aku akan baik sama kamu. Sudah terlambat. Perasaan yang terlambat lebih murah dari rumput. Apalagi kamu. Mana yang bisa disebut tulus? Kamu cuma lihat sekarang aku sudah kaya, lalu menyesal. Bukan begitu. Sudahlah Nadia, kamu masih punya rasa malu. Dulu kamu yang membuang Raka, nggak tahu cara menghargai. Sekarang menyesal, memang ada gunanya. Bukan seperti itu. Ini karena kalian. Kalian para perempuan penggoda. Kalian merebut priaku. Akan kubunuh kalian semua. Pergi! Pergi! Nadia, jangan bersedih lagi. Kalau kamu butuh aku, cukup buka bangau kertas ini, aku akan langsung muncul di sisimu.
Raka, maaf. Aku yang menyanyiakan ketulusanmu. Aku gak pantas lagi mencintaimu. Aku sungguh minta maaf. Semoga kamu bahagia. Oh iya, Senior Bella, Senior Wulan, kenapa kalian di sini? Kenapa kami ke sini? Tanya saja apa yang kamu lakukan. Iya, pergi main bareng perempuan lain masih nggak apa-apa. Kamu malah unggah di status WA, benar-benar keterlaluan. Senior Mei, caramu ini kejam banget tau. Aduh. Bella, Wulan, karena kalian udah datang, sebaiknya aku bicara terus terang aja. Aku dan kekasihku sebentar lagi akan menikah. Nanti kalian harus datang ke pernikahan kami. Apa kamu bilang? Senior Mei, jangan terlalu percaya diri. Sekarang sudah bicara soal pernikahan, rasanya agak konyol. Mau iri juga percuma. Sayang, gimana menurutmu? Menurutku... Halo Pak. Baik, aku akan ke kampus untuk donasi sekarang. Tunggu aku sebentar, aku segera ke sana.